Assalamualaikum, halo guys, ketemu lagi di video masak-masak ala aku. Di video kali ini, aku mau berbagi resep dan tutorial cara membuat pizza tanpa mixer dan ini enak banget. Ikuti terus videonya sampai akhir. Untuk bahannya ada 120 ml air dingin, 200 gram tepung terigu protein tinggi, 1 butir kuning telur, 3 sendok makan margarin yang sudah dilelehkan, 1,5 sendok teh ragi, 2 sendok makan gula pasir, dan setengah sendok teh garam. Langkah pertama, masukkan bahan-bahan kering ke dalam wadah kecuali garam ya. Lalu diaduk sampai tercampur merata. Kemudian masukkan kuning telur, margarin cair, diaduk dan setelah itu langsung masukkan air dinginnya secara bertahap ya. Dan diaduk sampai semuanya tercampur. Setelah adonannya seperti ini, lalu kita tuang di baking mat silikon. Selanjutnya, aku akan menguleninya menggunakan tangan seperti ini ya. Pastikan tangannya sudah dicuci bersih. Cara menguleninya seperti gerakan mencuci pakaian. Lakukan sampai adonannya bertekstur halus dan lembut ya teman-teman, tapi tidak perlu sampai kalis. Di step ini kita tambahkan garam, lalu dilanjutkan mengulen. Nah, seperti ini adonannya sudah mulai lembek dan teksturnya sudah halus. Ini sudah cukup, tidak perlu diulen lagi. Di sini aku akan membagi dua adonannya karena kebetulan loyang yang aku gunakan itu tidak terlalu besar. Sebagian adonannya ini nanti akan aku simpan di dalam kulkas. Nah, untuk adonannya ini kita bentuk bulat supaya nanti memudahkan ketika akan dimasukkan ke dalam loyang. Nah, seperti ini sudah cukup. Kita tutup menggunakan serbet lebih kurang 25 menit sambil menunggu adonan pizzanya mengembang. Di sini aku akan membuat topping dan topping ini yang menurut aku sesuai dengan lidah aku ya. Di sini aku menumis bawang putih yang sudah dicincang beserta bawang bombay menggunakan margarin. Tumis hingga harum dan bawangnya layu. Untuk topping itu sebenarnya opsional ya teman-teman. Bisa menggunakan sosis, daging asap dan lain sebagainya. Kalau aku pengennya topping daging seperti ini. Lanjut, masukkan daging yang sudah digiling halus seperti ini. Jika sudah berubah warna seperti ini, masukkan saus bolognese. Aku menggunakan saus spaghetti bolognese rasa sapi. Jadi sekali lagi ini opsional ya teman-teman. Kembali ke selera masing-masing. Tapi aku rekomendasiin toppingnya seperti ini karena lebih enak dan juicy. Ini nanti hasilnya melimpah banget toppingnya dan nggak kering. Ini nggak perlu ditambahkan garam dan penyedap rasa lagi karena sausnya sudah asin ya teman-teman. Nah, ini sudah matang. Kita matikan kompornya. Kita kembali ke adonan pizzanya. Setelah 25 menit kita diamkan. Nah, ini adonannya tinggal satu karena satunya lagi sudah aku masukkan ke kulkas. Adonannya sudah mengembang dan siap untuk dicetak ke dalam loyang. Ini aku menggunakan rolling pin untuk memipihkan adonannya seperti ini ya teman-teman. Lanjut, kita masukkan ke dalam loyang yang sudah aku oleskan menggunakan margarin tipis-tipis saja, lalu diratakan sampai menutupi permukaan loyangnya.
Setelah itu, jangan lupa untuk ditusuk-tusuk menggunakan garpu bagian dasar pizzanya supaya nanti saat dipanggang tidak menggelembung. Kemudian di sini kita akan mengoleskan sedikit saus tomat, diratakan menggunakan sendok seperti ini saja. Lanjut, tambahkan topping di atas adonan pizzanya. Jangan lupa diratakan seperti ini ya. Kemudian tambahkan keju mozzarella yang banyak di atas dagingnya. Jika teman-teman tidak ingin menggunakan daging topping seperti ini, teman-teman bisa ganti menggunakan sosis ataupun daging asap. Untuk sausnya tinggal ditambahkan saus bolognese. Di atas keju mozzarellanya, ini aku tambahkan lagi saus tomat dan mayonesnya. Terakhir, taburkan oregano di atasnya. Lalu, ini akan aku diamkan sekitar 5 menit lagi baru siap untuk dipanggang. Nah, ini dia pizzanya setelah 5 menit kita diamkan dan siap untuk masuk ke dalam oven. Di sini aku panggang menggunakan api bawah saja selama 25 menit dengan suhu 180 derajat Celcius. Dan ini dia penampakan pizzanya saat sudah matang. Ini aku pindahkan dulu ke piring. Lalu dioleskan menggunakan margarin seperti ini di pinggiran pizzanya supaya tidak kering ya teman-teman. Lagi hangat ini aku akan potong pizzanya supaya nanti keju mozzarellanya itu melting saat akan dimakan. Nah, ini dia penampakan pizzanya yang sudah kita potong dan siap untuk disantap. Masya Allah, kejunya melting banget. Jangan lupa di recook. Wassalamualaikum.